يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم minhu dzikra. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Dzulkarnain. Katakanlah, akan kubacakan kepadamu kisahnya. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Sungguh kami telah memberi kedudukan padanya di bumi, dan kami telah memberikan jalan padanya untuk mencapai segala sesuatu. Fa'atba'a sababa, maka dia pun menempuh suatu jalan. Hatta idza balagha mawlibas samsi wajadaha ta'ruju fi 'ainin hami'atin wa wajada 'indaha qauma qulna ya dzal qarnayn imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Hingga ketika dia telah sampai tempat matahari terbenam, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan di sana ditemukannya suatu kaum tidak beragama. Kami berfirman, wahai Dzulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan, mengajak beriman kepada mereka. Qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Dia berkata, barang siapa berbuat zalim, kami akan menghukumnya, lalu dia akan dikembalikan kepada Tuhannya. Kemudian Tuhan mengazabnya dengan azab yang sangat keras. Wa amma man amana wa amila shalihan falahu jazaa'ul husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, maka dia mendapat pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah. Summa atba'a sababa, kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain. Hatta idza balagha matla'al syamsi wajadaha tatlu 'ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari sebelah timur, didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu. Kadzalik wa qad akhadna bima ladaihi khubra. Demikianlah, dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada pada Dzulkarnain. Summa atba'a sababa, kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi. Hatta idza balagha baina saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. Qalu ya dzal qarnain inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ardi fahal naj'alu laka kharjan an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Mereka berkata, wahai Dzulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu sekelompok manusia berbuat kerusakan di bumi, maka bolehkah kami membayarmu
imbalan agar Engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka. Qala ma makkanni fi rabbi khairum fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Zulkarnain berkata, apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka. Atuni dural hadid hatta idza sawa baina sadafaini qalam hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufriq alaihi qitra. Berilah aku potongan-potongan besi, hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan dua puncak gunung itu. Zulkarnain berkata, tiuplah api. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atasnya. Famasta'u ayyadharu wa mastata'u lahu naqba. Maka mereka Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat mendekatinya dan tidak dapat pula menubanginya. Qala hadza rahmatun min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Zulkarnain berkata, dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila janji Tuhanku sudah datang, dia akan menghancurkannya, dan janji Tuhanku itu benar. Wa tarakna ba'dahum yawma'idhin yamuju fi ba'din wa nufikha bis-suri fa jama'nahum jam'a. Dan pada hari itu kami biarkan mereka Ya'juj dan Ma'juj berbaur antara satu dengan yang lain. Dan apabila sangkakala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya. Wa aradna jahannama yawma'idil kafirina arda. Dan kami perlihatkan neraka jahanam dengan jelas pada hari itu kepada orang kafir. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Yaitu orang-orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup, tidak mampu dia memperhatikan tanda-tanda kebesaranku, dan mereka tidak sanggup mendengar.